Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Febiata Pawati dengan nomor NIM 210230040. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika. Saya akan menjelaskan tentang program linear. Berikut penjelasan saya. Yang pertama, pengertian program linear. Yang kedua, tokoh program linear. Poin yang ketiga, unsur program linear. Dan poin yang keempat, model matematika. Poin yang pertama yaitu pengertian program linear. Pengertian program linear memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, program linear digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus mengenai optimasi, memaksimalkan, dan meminimumkan, tapi hanya terbatas pada masalah-masalah yang dapat diubah menjadi fungsi linear. Pengertian secara khusus, program linear merupakan suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing nilai variabel sehingga nilai fungsi tujuan atau objektif yang linear menjadi optimum dengan memperhatikan adanya kendala yang ada, yaitu kendala yang harus dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan yang linear. Yang selanjutnya yaitu secara harfiah. Program linear adalah metode optimasi untuk menentukan nilai optimum dan fungsi tujuan linear pada kondisi pembatasan-pembatasan tertentu. Program linear merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Penggunaan program linear banyak digunakan pada berbagai bidang, misalnya bidang militer, bidang ekonomi perusahaan yang sifatnya mikro sebagai alat manajemen, bidang perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang makro sifatnya, misalnya di dalam penentuan alokasi investasi, peningkatan penerimaan devisa. Poin yang kedua yaitu tokoh program linear. Sejarah dan pengembangan program linear. Berikut beberapa tokoh yang mengembangkan program linear. Yang pertama, Leonid V. Kantorovich. Yang kedua, Giorgio Bogdanovich. Yang ketiga, John von Neumann. Yang keempat, Leonid Hajian. Yang kelima, Naranda Karmarkar. Yang pertama yaitu Leonid V. Kantorovich. Pada tahun 1939, Leonid harus menyelesaikan masalah efisien biaya produksi dan pemakaian bahan baku, tapi tetap produksi maksimal. Kemudian menghitung jumlah maksimum sebuah pabrik harus memakai baja agar biaya produksi tetap efisien. Yang kedua, Georgi Bogdanovich. Pada tahun 1947, masa Perang Dunia Kedua, Georgi menggunakan program linear untuk menentukan strategi yang paling optimal dalam usaha memimpin perang. Yang ketiga yaitu John von Neumann. Pada tahun 1928, von Neumann menulis karya tentang teorema minimax yang menunjukkan bahwa beberapa masalah optimasi dapat dipecahkan menggunakan pertidaksamaan linear. Yang keempat yaitu Leonid Hajian. Pada tahun 1979, Leonid terkenal karena penemuannya yaitu algoritma ellipsoidnya. Ini merupakan yang pertama kali memiliki waktu jalankan polinomial sehingga membantu memajukan bidang program linear. Yang terakhir, Naranda Karmarkar. Pada tahun 1984, Naranda terkenal karena penemuan algoritma Karmarkar. Ini merupakan perbaikan dari algoritma ellipsoid Leonid Hajian. Poin yang ketiga yaitu unsur program linear.
Unsur yang membangun suatu program linier. Yang pertama, variabel keputusan merupakan variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Variabel yang digunakan dalam memodelkan permasalahan harus saling berkaitan, baik sesama kendala maupun dengan variabel fungsi tujuan. Apabila variabel ini tidak berkaitan, maka penyelesaiannya tidak akan didapatkan. Yang kedua yaitu fungsi tujuan, mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Tujuan dari permasalahannya akan diselesaikan haruslah jelas dan tegas. Biasanya akan dicapai adalah mengenai manfaat, kemudian biaya, keuntungan, jarak, waktu, jumlah dampak negatif maupun risiko. Fungsi tujuan tersebut dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi kendala yang ada. Unsur yang ketiga yaitu fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Sumber daya yang terbatas berupa keterbatasan modal, bahan baku, biaya, tenaga kerja, dan juga sumber daya yang lainnya. Yang terakhir yaitu fungsi non-negatif, fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat di dalam model pemrograman linier tidak boleh negatif tapi harus positif. Poin yang terakhir yaitu model matematika. Terdapat contoh soal yaitu sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter kayu jati dan 2 meter kayu pinus serta membutuhkan waktu pembuatan 4 jam untuk membuat kursi 2 meter dan kursi 2 meter kayu jati, 3 meter kayu pinus dan 2 jam kerja. Dari penjualan sebuah meja didapat keuntungan sebesar 12.000, sedangkan keuntungan sebuah kursi adalah 8.000. Perusahaan mebel ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu, perusahaan hanya mampu mendapat 150 meter kayu jati dan 100 meter kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Buatlah model program linier untuk mengoptimalkan permasalahan tersebut. Keuntungan ditentukan oleh seberapa banyak meja dan kursi yang dibuat. Oleh karena itu, dibuat variabel keputusan sebagai berikut. Membuat variabel keputusan. X1 adalah jumlah meja yang harus dibuat. X2 adalah jumlah kursi yang harus dibuat. Selanjutnya, membuat fungsi tujuan. Tujuan dari perusahaan tersebut adalah maksimumkan keuntungan. Keuntungan meja 12.000 dan kursi 8.000 karena perusahaan membuat X1 meja dan X2 kursi. Maka keuntungan yang diperoleh adalah F X1 X2 sama dengan 12.000 X1 ditambah 8.000 X2. Kendala-kendalanya yaitu keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja dapat dinyatakan dalam tabel di bawah ini. Dengan membuat X1 adalah meja dan X2 adalah kursi, maka kendala yang harus dipenuhi yaitu 5X1 ditambah 2X2 kurang dari 150. 2X1 ditambah 3X2 kurang dari 100 dan 4X1 ditambah X2 kurang dari 80. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.